Halo, saya Dr. Arul Ebenezer Daniel. Saya di sini untuk menjelaskan tentang angiogram koroner. Jadi apa itu angiogram? Jadi angiogram pada dasarnya adalah tes diagnostik. Itu bukan pengobatan. Ini adalah tes diagnostik. Apa yang Anda diagnosa? Anda mendiagnosis apakah ada penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi angiogram dapat dilakukan di bagian tubuh mana saja. Jadi jika Anda melakukannya di jantung, itu disebut angiogram koroner. Jika Anda melakukannya di otak, itu disebut angiogram serebral, dan seterusnya. Jadi bagaimana cara melakukannya? Ada dua cara yang bisa dilakukan. Ada yang disebut CT angiogram koroner, dan satu lagi adalah angiogram koroner invasif. Jadi apa itu CT angiogram koroner? Jadi mereka menyuntikkan zat pewarna ke dalam tubuh Anda, dan Anda harus berbaring di atas mesin CT scan. Lalu mereka membuat gambar pembuluh darah Anda yang mengalir ke jantung, dan mereka akan memeriksa apakah ada sumbatan di jantung atau tidak. Sekarang selanjutnya kita bahas angiogram konvensional atau reguler, ya. Jadi bagaimana cara melakukan angiogram reguler? Jadi kami mengakses pembuluh darah baik melalui tangan atau kaki, lalu kami memasukkan kateter yang langsung menuju ke jantung. Kemudian kami menyuntikkan zat pewarna ke dalam jantung, lalu kami periksa. Prosedurnya memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Seluruh prosedur berlangsung 10 hingga 15 menit dan dilakukan dengan anestesi lokal. Dan orang yang menjalani tes ini akan tetap sadar sepenuhnya dan bisa berinteraksi dengan ahli jantung. Anda mungkin bertanya-tanya, ya ampun dokter, apakah Anda benar-benar memasukkan kateter ke dalam jantung saya? Ya memang begitu. Apakah itu sangat menyakitkan? Tidak, sama sekali tidak. Nggak akan ada rasa sakit saat kateter masuk ke dalam jantung. Dan ini adalah standar emas untuk memeriksa arteri koroner. Kenapa saya tidak bisa hanya melakukan CT angiogram saja daripada angiogram koroner? Sebenarnya saya takut dengan angiogram koroner. Jadi untuk siapa CT angiogram direkomendasikan dan untuk siapa angiogram koroner direkomendasikan? Jadi CT angiogram pada dasarnya direkomendasikan pertama-tama untuk mereka yang benar-benar takut dengan proses memasukkan kateter ke dalam tubuh. Dan ini juga direkomendasikan untuk orang-orang yang kemungkinan Anda terkena penyakit ini sangat-sangat kecil. Orang-orang muda yang mengalami ketidaknyamanan di dada yang tidak jelas, mereka benar-benar takut tentang jantung mereka, apakah mereka akan terkena serangan jantung atau tidak. Jadi untuk mereka, CT angiogram adalah prosedur yang sangat mudah dan tidak invasif. Tetapi pada orang-orang yang di mana kemungkinan Anda memiliki sumbatan cukup tinggi seperti pria lanjut usia, penderita diabetes, perokok, maka angiogram koroner biasa yang dilakukan. Jadi berapa hari Anda perlu dirawat di rumah sakit? Hanya 1 hari. Anda datang di pagi hari, menjalani prosedur, lalu pulang setelah 3 atau 4 jam. Jadi hanya itu saja. Jadi, apakah prosedurnya bisa dilakukan dengan cara yang sama untuk CT angiogram? Ya, itu bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti CT angiogram, tapi satu-satunya masalah adalah jika Anda menemukan ada sumbatan pada CT angiogram, Anda tetap harus datang untuk menjalani angiogram koroner konvensional biasa untuk memastikannya.